buka dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau bina iman, berkatilah kami agar dapat mengikuti bina iman ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Kakak memakai masker supaya menjaga protokol kesehatan. Nah, kakak mau tanya nih, kalian pernah merasa takut nggak? Kakak mau menceritakan pengalaman ketakutan kakak beberapa waktu yang lalu. Waktu itu kakak dikabari kalau ibu kakak yang tinggal di kota lain harus dirawat di rumah sakit karena positif COVID. Kabar itu sangat menakutkan karena ibuku sudah lanjut usia 82 tahun dan berita tentang pasien COVID yang sudah lansia lumayan menyeramkan. Apalagi keluargaku juga harus isolasi mandiri. Gak pernah terbayang sedikit pun kalau keluargaku harus mengalami hal seperti itu. Waktu itu sangat gelisah, gentar, khawatir, takut. Tuhan pun seakan-akan diam, tidak menjawab doa secara langsung. Rasanya kakak merasa sangat lelah karena doa dipanjatkan tetapi keadaan tidak segera membaik. Saya pun juga minta bantuan doa dari teman-teman, dari orang lain.
Bahkan kakak juga berdoa di depan tabernakel gereja Santa Monica BSD dan di Gua Maria juga. Ketika rasanya kakak merasa ingin menyerah karena tidak tahu lagi harus bagaimana, kakak sujud menyembah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kakak waktu itu. Tahu apa yang terjadi? Perlahan-lahan kabar baik mulai bermunculan. Keluargaku yang isolasi mandiri dinyatakan negatif dari virus COVID ketika mereka tes, dan ibuku juga bisa pulang ke rumah. Sungguh luar biasa campur tangan Tuhan ketika rasanya hidup seperti di dalam badai. Dengan kuasa kasih-Nya yang menyembuhkan, Dia pulihkan keluargaku dan badai itu pun berlalu. Kakak percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya kakak bisa memberi kesaksian pada hari ini bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita di setiap saat. Jadi tetaplah berdoa dalam keadaan apapun juga. Sekarang kita akan simak bacaan tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan badai. Yuk kita lihat ya. Tuhan memberkati. Angin ribut diredakan. Bacaan dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuk taufan yang saat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di berguritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalulah berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang
lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan gerang danau pun taat kepadanya. Adik-adik pernah mengalami badai dalam hidup adik-adik tidak? Sama seperti murid-murid Yesus dalam bacaan Injil tadi. Bisa saja badai itu berupa sakit, ada keluarga yang meninggal, nilai ujiannya turun, kemudian apa lagi? Ya, dijauhi teman mungkin, dan lain-lain. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa Yesus akan menenangkan badai itu. Mungkin Yesus tidak mengambil semua persoalan dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa Yesus akan menenangkan badai itu. Pada saat-saat seperti itu, ingatlah bahwa Yesus akan membantu kita menenangkan badai itu. Meski Yesus tidak mengambil semua persoalan dalam hidup kita, bila kita percaya dan teguh, maka Yesus akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Bahkan di tengah-tengah badai yang besar sekalipun. Karena apa? Karena Yesus adalah penolong dan juru selamat kita. Oleh karena itu, marilah kita percayakan seluruh kekhawatiran kita, seluruh kegalauan kita, segala persoalan hidup kita hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Halo adik-adik yang manis. Kita telah mendengarkan Injil dengan tema Yesus meredakan angin ribut. Hidup manusia itu ibarat sebuah kapal di tengah samudera. Untuk mencapai haluan, kadang harus terombang-ambing, diterpa ombak dan angin kencang. Seringkali kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Kita menyerah dan merasa putus asa oleh satu cobaan dan badai. Contohnya saja, kita kesal ketika dinasehati mama atau papa. Atau ketika kita berebut mainan dengan kakak adik atau teman. Bisa juga ketika kita mendapat nilai ujian yang tidak sesuai dengan harapan, padahal sudah belajar siang dan malam. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Fokus kita janganlah hanya pada masalah yang berkecamuk saja, tetapi pada kuasa Tuhan. Dalam badai sekeras apapun, marilah kita percayakan hidup kepada Tuhan. Bagaimana ya caranya? Yuk, adik-adik yang manis, kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti biaya online, mendengarkan nasihat papa mama. Yang dilihat, jangan marah-marahnya saja ya, tapi masukan yang papa mama berikan, karena mereka sayang kepada kita. Dan lagi, kita coba untuk lebih mengalah kalau sedang bermain bersama kakak adik atau teman. Serta tetap semangat dan rajin belajar ya. Marilah kita memohon kekuatan adik-adik agar dimampukan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan ketika menghadapi badai. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam mengarungi kehidupan. Amin. Aktivitas minggu ini untuk adik-adik Bia kecil adalah mewarnai, sedangkan untuk adik-adik Bia besar, baca kitab sucimu dan temukan kata yang hilang. Silahkan cetak lembar kerjanya ya. Mari kita bersukaria
Amin. Tuhan Yesus, kami telah selesai bina iman. Semoga dengan firman-Mu dapat menjadi dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.